dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja guna meningkatkan laju pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah pidana antara Indonesia dengan Konfederasi Swiss menjadi undang-undang. Komisi 10 DPR RI mendorong pembelajaran jarak jauh menjadi solusi bagi permasalahan pendidikan selama pandemi COVID-19. Tentunya Anda berjumpa bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusla Yanti dan rekan saya Wendy Nugroho. Senin 20 Juli tahun 2020. Kalaupun misalnya sudah masuk di akhir bulan Juli kali ini, apa rencana Anda? Jangan sering jalan-jalan dulu, karena semuanya masih menjaga kondisi saat ini yang masih masa pandemi. Ya, jadi jangan banyak jalan-jalan walaupun weekend ya. Weekend nggak boleh jalan-jalan dulu, apalagi nih sebentar lagi Hari Raya Idul Adha. Ini jangan lagi pulang kampung jika nanti pemerintah misalnya mengumumkan untuk tidak lagi diperbolehkan mudik misalnya, ya jangan. Tapi kalau toh misalnya nanti pemerintah akhirnya memperbolehkan mudik dengan catatan misalnya dengan SOP kesehatannya, ya harus ikutin juga. Soalnya kalau misalnya semua pada mengatakan nih, teman-teman bilang bahwa untuk masalah Hari Raya Idul Adha ini jatuh pada Jumat berkah. Ya, jadi nanti jatuhnya di hari Jumat itu jadi long weekend, benar juga. Jadinya jadi panjang bisa ya? Pulang kampung. Banyak masyarakat yang masih menunggu-nunggu apakah memang nanti di Hari Raya Idul Adha ini diperbolehkan untuk pulang kampung atau tidak. Mengingat di Hari Raya Idul Fitri kemarin kan pemerintah sudah melarang untuk tidak diperbolehkannya masyarakat untuk melakukan mudik atau pulang kampung ya. Ya, yang jelas kalaupun misalnya ini nanti diperbolehkan untuk pulang kampung, selalu menjaga yang namanya protokol kesehatan yang sudah diberlakukan. Ya? Jangan ambil cuti dulu ya. Jadi takutnya nanti begitu last minute pemerintah mengumumkan tidak boleh. Jangan sayang itu ya. Itu hak. Ya, mengawali pagi ini saya akan berikan dulu 3 berita utama. Yang pertama terkait Badan Legislasi DPR RI kaji klaster perizinan usaha dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Badan Legislasi DPR RI mengkaji klaster perizinan usaha dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja guna meningkatkan laju pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Berikut berita selengkapnya. Badan Legislasi DPR RI mengkaji klaster perizinan usaha dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja guna meningkatkan laju pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ditemui rapat panja rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan pemerintah di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Badan Legislasi DPR RI Andreas Edi Susetio mengatakan, klaster perizinan usaha berbasis risiko mendapatkan pemangkasan dan penyederhanaan prosedur dengan mengutamakan prinsip kemampuan, pemanfaatan potensi sumber daya alam, dan menjaga ekosistem lingkungan. Perlu menjadi catatan bahwa proses perizinan berusahanya itu hanya berdasarkan kepada analisa risiko. Karena kalau demikian, maka yang perlu kita perhatikan adalah kemampuan kompetisi antara usaha kecil, usaha menengah, maupun dengan usaha besar. Disinggung juga tadi Pak untuk Anggota Badan Legislasi DPR RI Guspardi Gaus mengatakan prosedur perizinan yang diberikan kepada UMKM dengan perusahaan sedang atau besar harus dibedakan dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena masyarakat menjalankan usaha untuk kebutuhan hidup, sedangkan pengusaha menanamkan investasi untuk keuntungan korporasi. Kalau seandainya bentuk daripada persyaratan itu disamakan dengan antara UMKM, perusahaan menengah dan besar, tentu UMKM akan tergilas. Dia bukan cari kekayaan, tetapi cari hidup, cari makan. Ajib dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Badan Legislasi DPR Andreas Edi Susetio mengatakan bahwa klaster perizinan usaha berbasis resiko mendapatkan pemangkasan dan penyederhanaan prosedur dengan mengutamakan prinsip kemampuan, pemanfaatan potensi sumber daya alam, dan juga menjaga ekosistem lingkungan. Anggota Badan Legislasi lain Guspardi tadi juga mengatakan bahwa prosedur perizinan yang diberikan kepada UMKM dengan perusahaan sedang atau besar
harus dibedakan dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja karena masyarakat menjalankan usaha untuk kebutuhan hidup, sedangkan pengusaha menanamkan investasi untuk keuntungan korporasi. Jadi diperlukan juga ya untuk masalah pemisahan masalah perizinan baik dari UMKM yang misalnya dilihat dengan skala perusahaan termasuk sedang maupun besar. Karena kalau misalnya sampai saat ini kan UMKM ini kan ada beberapa juga UMKM yang masih kondisi kategorinya masih dengan usaha kecil. Nah ini kan juga bentuk perizinannya kan pasti akan berbeda karena tujuan hidupnya ya tadi. Kalaupun misalnya yang masih kecil ataupun mikro ini masih dengan kondisi untuk bisa roda perekonomian berjalan untuk kebutuhan hidup. Nah sedangkan kalau misalnya untuk yang sudah skala besar atau sedang ini kan juga sudah bisnisnya juga sudah berbeda ya untuk korporasi ya. Jadi seperti itu ya. Jadi akan ada pemisahan gitu. Ya, jadi memang DPR RI atau di sini Badan Legislasi ini memang memetakan ya kalau klaster-klaster perizinan. Tadi benar juga ya dikatakan bahwa untuk yang UMKM, yang sedang, kecil atau menengah ini harus dibedakan kan peruntukannya beda biasanya. Nah kan? itu dia. Jadi makanya kalau sedang dan besar nanti akan bentuknya perizinannya berbeda Pasti dengan yang berbeda. mikro dan kecil ya. Mungkin juga bentuk dari perizinannya juga syarat-syaratnya mungkin juga berbeda juga. Ya pasti begitu ya. Kemudian di berita kedua, DPR RI sahkan rancangan Undang-Undang MLA Indonesia Swiss. DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah pidana antara Indonesia dengan Konfederasi Swiss menjadi undang-undang. Berikut berita selengkapnya. DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah pidana antara Indonesia dengan Konfederasi Swiss menjadi undang-undang. Pengesahan perjanjian ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Ahmad Syahroni mengatakan, Indonesia berkewajiban menjamin penegakan hukum dan melakukan kerjasama dengan negara lain. Syahroni menambahkan perjanjian bantuan hukum timbal balik antara Indonesia Swiss mengatur mengenai bantuan pelacakan, menghadirkan saksi, serta meminta dokumen rekaman dan bukti. Dampaknya sangat baik ya, bila mana ada hal terkait data informasi tentang perbankan yang selama ini memang susah kita masuk ke dalam negara Swiss. Dengan perjanjian yang sudah disahkan per hari ini, semoga Indonesia dan Swiss saling bertukar informasi, data atau teknologi yang terkait masalah perbankan lebih mudah dan bisa memberikan satu harapan. Ahmad Syahroni menambahkan regulasi ini bertujuan memberantas tindak pidana korupsi hingga membawa harta haram yang disimpan sejumlah koruptor di Swiss. Syahroni berharap perjanjian bantuan hukum ini dapat meningkatkan efektivitas kerjasama pemberantasan tindak pidana yang bersifat transnasional, seperti pencucian uang dan fiskal. Dan bisa memberikan satu harapan yang besar bagi negara kita, terutama orang-orang yang memang menyimpan uang di sana, yang baik tidak terkait pidana atau terkait pidana, bersama-sama untuk mencintai Indonesia, disimpanlah balik ke Indonesia untuk kepentingan bangsa dan negara. Mario Hasiolan dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Pengesahan perjanjian ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Ahmad Syahroni mengatakan bahwa perjanjian bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dengan Swiss mengatur mengenai bantuan pelacakan, menghadirkan saksi, serta meminta dokumen rekaman dan juga bukti. Ahmad Syahroni menambahkan bahwa regulasi ini bertujuan memberantas tindak pidana korupsi hingga membawa harta haram yang disimpan sejumlah koruptor di Swiss. Mungkin kalau misalnya seperti ini, negara Swiss merupakan jadi salah satu negara pilihan prioritas utama ya untuk misalnya banyak sekali pengusaha, koruptor, ataupun juga memang yang ingin meletakkan atau misalnya menaruh uangnya dalam jumlah yang sangat besar tidak di dalam negara sendiri, ataupun misalnya kita bicara dalam hal ini Indonesia. Jadi pilihannya memang sekarang kalau misalnya dilihat berbondong-bondong untuk bisa taruh untuk masalah untuk meletakkan uangnya segitu banyaknya di negara Swiss. Kalaupun misalnya ini merupakan satu bentuk kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Swiss guna memang untuk menghapus segala macam bentuk korupsi di dunia. Ya, mungkin kalau kita masih ingat dari kampanye Pak Jokowi kemarin ya, mengatakan di kantong saya ini udah ada data bahwa ada 11.000 triliun uang yang akan diambil dari negara lain hasil korupsi. Ini mungkin ini salah satu poin awal untuk mengambil uang haram itu kali ya. Deg-degan juga kali ya para koruptor ya. Terus kalau diambil bisa untuk menjalankan roda perekonomian saat ini ya.
Jangan dikorupsi lagi maksudnya ya. Jangan dikorupsi lagi, ya betul. Ya, kemudian di berita ketiga terkait dengan pembelajaran jarak jauh masih terkendala konektivitas. Anggota Komisi 10 DPR RI mendorong pembelajaran jarak jauh menjadi solusi bagi permasalahan pendidikan selama pandemi COVID-19. Hal ini dilihat dari kondisi pandemi COVID-19 yang diperkirakan belum akan selesai dengan cepat. Berikut berita selengkapnya. Komisi 10 DPR RI mendorong pembelajaran jarak jauh menjadi solusi bagi permasalahan pendidikan selama pandemi COVID-19. Dalam rapat dengar pendapat panja pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan secara virtual, anggota Komisi 10 DPR RI Vanda Sarundajang menjelaskan, mengacu pada masukan yang diperoleh dari pemerintah di beberapa daerah, terdapat 3 komponen utama yang perlu menjadi perhatian untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, yakni konten, konektivitas, dan energi. Terkait permasalahan konten, sudah dilakukan beberapa pembenahan dalam 3 bulan terakhir, salah satunya rumah belajar yang disiapkan Kemendikbud, TVRI, dan RRI. Nah, listrik juga tadi juga disampaikan, nah kami juga bisa menyampaikan di Sulawesi Utara, saya 3 bulan kemarin berada di Sulawesi Utara, di dapil saya kebetulan hampir setiap hari ada saja beberapa jam listrik mati. Dan biasanya itu di pagi hari ketika anak-anak sedang melaksanakan pembelajaran online. Sementara itu terkait konektivitas internet, Vanda mendorong Kemenkominfo untuk memperluas jaringan internet di seluruh Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Selain itu, Vanda juga mendorong ketersediaan aliran listrik yang menjadi komponen penting dalam mendukung sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, internet ini memang bermasalah, Bapak Ibu, saya bisa sampaikan tidak saja kemudian seperti Sulawesi Utara dan tadi Kalimantan Timur yang punya daerah 3T, tetapi juga kami yang ada di daratan juga, bahkan yang dekat dengan ibu kota saja masih sering terkendala. Helmi dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 10 DPR Vanda Sarundajang menjelaskan bahwa mengacu pada masukan yang diperoleh dari pemerintah di beberapa daerah, terdapat 3 komponen utama yang perlu menjadi perhatian untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, yakni konten, konektivitas, dan energi. Vanda mendorong Menkominfo untuk memperluas jaringan internet di seluruh Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selain itu, ia juga mendorong ketersediaan aliran listrik yang menjadi komponen penting dalam mendukung sistem pembelajaran jarak jauh. Betul banget, itu dasarnya kalau misalnya pertama kali yang harus diperhatikan pada saat pembelajaran jarak jauh ini diberlakukan ataupun misalnya sudah dijalankan saat ini. Karena kalau misalnya pun di kota-kota besar, setidaknya memang jaringannya jauh lebih mudah. Di kota-kota besar aja kadang-kadang jaringannya juga terputus-putus kan. Ya. Nah, kebayang nggak kalau misalnya bagaimana saudara-saudara kita atau nasib saudara-saudara kita yang berada ataupun tinggal di daerah 3T tadi? Ya, yang terluar, terdepan, dan terdalam, tertinggal. Ini menjadi persoalan juga, benar juga ya. Kalau misalnya kemarin Pak Mendikbud Mas Nadiem mengatakan bahwa kemungkinan akan dipatenkan pembelajaran jarak jauh ini, tidak hanya misalnya dimulainya tatap muka di akhir tahun ini, tapi dipatenkan untuk bisa menjadi efektivitas sehari-hari ini kan. Ya, konektivitas. Bagus, tapi Mas Nadiem juga punya PR besar loh yang diperlukan tadi, yang bagaimana saudara-saudara kita di 3T tadi. Pada saat di kota-kota besar, adik-adik kita sudah mulai belajar atau belajar mengajar, tapi yang berada di daerah 3T tersebut masih diam di tempat. Karena masih belum ada Mas fasilitas apa-apa. Nggak mikir ya kalau di daerah itu mereka handphonenya aja kadang-kadang punya satu. Aduh, sinyal aja susah. Sinyal aja susah. Ini harus diperhatikan. Tapi mudah-mudahan ya, namanya pemerataan masalah pendidikan Indonesia, ini masih PR besar. Pendidikan, kesehatan itu pasti paling penting. Nah, semoga saja nanti kalau misalnya memang niat baik Mas Nadiem untuk bisa mewujudkan bahwa nanti semua jaringan bisa ke seluruh Indonesia, ke daerah pedalaman, itu yang kita harapkan semua. Jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini kami akan hadir ke hadapan Anda dengan beberapa surat kabar yang sudah ada di meja kami. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri.
karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Pada pagi hari ini seperti biasa pemirsa sudah ada 2 surat kabar yang berada di meja kami pada pagi hari ini. Nah, apa saja nih informasi-informasi yang akan menjadi salah satu headline surat kabar pada pagi hari ini? Tentunya kami langsung saja bacakan ke hadapan Anda. Kami masuk dalam headline surat kabar. Siapa yang baca? Mas Medi. Di Harian Kompas pada pagi hari ini mengangkat anak korban kekerasan cari sandaran di media sosial. Saat keluarga yang semestinya menjadi tempat berlindung anak berubah menjelma menjadi sumber kekerasan. Anak-anak pun mencari pelarian dari berbagai pengalaman hingga melukai diri. Anak-anak korban kekerasan dalam keluarga mencari sandaran di media sosial untuk lari dari luka batin yang mereka alami. Selain rentan dan menjadi sasaran kejahatan pornografi, trauma kekerasan di masa kecil berpotensi membawa hingga dewasa karena tak tertangani dengan baik sejak awal. Ya, ini harus menjadi perhatian khusus ya pemirsa di saat memang banyak sekali anak-anak korban kekerasan dari keluarga. Ini membuat sebuah traumatik yang cukup dalam di setiap luka batin dari anak-anak misalnya, untuk apalagi kalau kita lihat para generasi muda. Dan kalaupun misalnya nantinya juga bersandarnya malah ke sosial media, ini yang paling berbahaya sekali. Banyak sekali dampak ataupun juga kondisi yang memang akhirnya semuanya larinya ke arah yang negatif. Harus dipahami bahwa keluarga merupakan tempat pertama di mana anak-anak ini perlu bersandar. Ya, benar juga ya, sosial media menjadi hal yang paling dicari anak-anak. Ya, kalau kita tadi itu kalau tidak dieksploitasi, kemudian ujung-ujungnya adalah masuk ke area pornografi. Tapi boleh nggak sih anak-anak itu misalnya di healing, misalnya mereka diberikan satu semacam pelajaran mendekatkan diri, curhat ya, gitu, bisa nggak sih ya? Bisa saja, dan itu sangat diperlukan karena di mana tempat bersandar yang sebenarnya adalah tempat yang paling hakiki yaitu keluarga, malah jadi tidak bisa menjadi satu tempat bersandar, akhirnya ke sosial media yang sepertinya kalau bahasa pribadi saya ini seperti angan-angan. Karena kalau misalnya sosial media itu kan tidak nyata, jadi ya perlu juga. Ya memang agak sedikit miris ya. Bicara sosial media ini kan seolah kita bicara dunia tanpa batas ya. Nah, artinya mereka bisa mengeluarkan unek-unek mereka. Kalau tadi bicara masalah trauma, mungkin merasa ada kekerasan, ini menjadi hal yang riskan sekali kalau orang tuanya sibuk masing-masing ya. Dan sangat diperlukan untuk pengobatan psikis ya dari beberapa tenaga terapis. Ya, kemudian di koran Tempo pada pagi hari ini mengangkat puncak pandemi semakin sulit diprediksi. Sejumlah pakar menyebut puncak pandemi COVID-19 di Indonesia masih jauh. Hal tersebut karena data harian penambahan kasus masih berubah-ubah. Saat ini masih terus menanjak dan belum tahu kapan untuk mendatar. Para ahli memprediksi bahwa puncak pandemi akan semakin jauh dan jika masyarakat tetap abai pada protokol kesehatan, jumlah pasien COVID terus bertambah setiap hari dengan total kasus mencapai 86.000 kasus. Tapi kalau misalnya dilihat kenapa juga perkembangan semakin tinggi, harus dilihat juga bagaimana dengan kebijakan ataupun keputusan pemerintah dalam hal ini untuk menangani kasus COVID-19 yang memang sekarang masih terjadi terus penularannya. Bahkan mungkin saja ada beberapa daerah yang semakin tinggi. Nah, kalaupun misalnya yang harus dilakukan apa? Apakah memang harus lockdown kembali atau memang harus dibuka dengan new normal? Tapi kalau new normal kesadarannya masih sangat rendah, terus bagaimana dong? Ya, kalau beberapa negara sudah melakukan lockdown kembali setelah mereka membuka lockdown. Nah, artinya dengan kondisi jumlah korban ini semakin tinggi, kemungkinan besar pemerintah juga harus bisa mengkaji lagi. Jangan hanya misalnya bicara masalah untuk pemulihan ekonomi ya. Tapi kalau jumlah korbannya, bahkan kalau kemarin di beberapa media sudah mengatakan bahwa Indonesia untuk tingkat jumlahnya sudah melebihi Cina.
Wow. Ini juga sudah menjadi perhatian serius atau warning keras nih buat pemerintah untuk bisa memperhatikan bagaimana. Terutama masyarakat juga dong ya, tidak hanya pemerintah ya. Banyak sekali statement yang beredar di masyarakat bahwa harus damai dengan COVID-19. Ya, damainya nanti jangan-jangan damai jadi buka masker ya, tidak jadi jaga jarak. Ini yang sepertinya memang masih terlihat di lingkungan sekitar kita bahwa menjalankan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan ini ternyata belum semuanya patuh dengan peraturan yang sudah dibuat. Hati-hati ya pemirsa ya, harus selalu menjaga protokol kesehatan yang ada. Pemirsa, setelah ini kami akan jeda kembali karena kami akan hadir ke hadapan Anda dengan tema pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Pemirsa, dalam waktu dekat ini ataupun misalnya berselang 1 atau 2 bulan ini banyak sekali yang akhirnya membahas masalah rancangan undang-undang HIP ataupun juga yang berkaitan dengan rancangan undang-undang tersebut. Terjadinya beberapa demo cukup besar di gedung DPR RI. Nah, dengan kondisi ini banyak sekali asumsi-asumsi yang juga beredar ataupun keluar yang dikaitkan dengan polemik yang ada. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda? Ya, banyak sekali ya kalau kita lihat yang kemarin di akhir atau hari menjelang hari rapat paripurna memang DPR RI sempat didatangi banyak massa atau masyarakat untuk melakukan unjuk rasa terkait dengan penolakan. Banyak sih sebenarnya ditolak, ada masalah Omnibus Law juga ditolak, ada yang menolak masalah Undang-Undang Cipta Kerja, HIP juga masih ramai. Ini menjadi persoalan masyarakat. Sebenarnya DPR RI juga mengharapkan bahwa tak perlu misalnya untuk melakukan unjuk rasa, walaupun itu diperbolehkan memberikan aspirasinya ke DPR RI. Tapi jika misalnya memang ada satu ruang yang sudah disediakan oleh DPR RI dan pemerintah untuk bisa memberikan masukan, mungkin ini juga menjadi hal yang baik. Misalnya, kenapa sih adanya rancangan undang-undang HIP, misalnya rancangan undang-undang Cipta Kerja, atau misalnya dari Omnibus Law itu sendiri. DPR membuka seluas-luasnya untuk hal diskusi dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat juga, akademisi, artinya bagaimana dan rencana baik pemerintah atau DPR RI terkait dengan beberapa rancangan undang-undang yang sedang dibahas ini boleh datang ke DPR kapan saja. Walaupun mungkin saja asumsi beredar makin meluas, karena dengan kondisi tersebut dikhawatirkan ada beberapa pasal yang berkaitan dengan rancangan undang-undang HIP, ini berkaitan dengan norma-norma kehidupan. Misalnya untuk masalah ideologi Pancasila yang memang ada juga yang mengatakan bahwa Pancasila akan diganti menjadi Trisila, atau juga ada yang bilang Pancasila akan diganti menjadi Ekasila. Ini sebenarnya juga harus dipahami untuk masalah isunya seperti itu ya. Ya, itu isu seperti itu. Pertimbangan-pertimbangan misalnya ada beberapa misalnya pergantian ataupun misalnya juga ada perubahan. Kita harus lebih cermat untuk memaknai atau misalnya mencari jawaban kenapa hal-hal ini menjadi satu pertimbangan untuk melakukan sebuah perubahan. Ini yang akan kami ajak Anda untuk membahasnya lebih lanjut pemirsa mengenai pimpinan DPR juga mengajak masyarakat untuk mengakhiri polemik rancangan undang-undang HIP. Informasi lengkapnya kami berikan dulu dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Pimpinan DPR ajak masyarakat akhiri polemik RUU HIP.
rapat paripurna DPR RI resmi mengesahkan sebanyak 37 rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar program legislasi nasional prioritas 2020 hasil evaluasi. Keputusan pengesahan Prolegnas Prioritas 2020 hasil evaluasi ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan seluruh anggota Dewan yang menghadiri rapat paripurna. Sebelumnya, pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengusulkan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP untuk menggantikan RUU HIP. Kedatangan Mahfud yang ditemani sejumlah menteri seperti Menhan Prabowo Subianto, Menkumham Yasona Lauli, Mensesnek Pratikno, Menpan RB Cahyokumolo, dan Mendagri Tito Karnavian mewakili Presiden Joko Widodo terkait sikap resmi pemerintah soal RUU HIP ke Gedung Wakil Rakyat. Menyikapi hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat mengakhiri polemik RUU HIP setelah pemerintah mengajukan RUU BPIP. Puan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu kembali dan meminta masyarakat fokus menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19 yang dampaknya sedang menghantam Indonesia. Senada dengan Ketua DPR RI, Wakil Ketua Sufmi Dasko Ahmad menambahkan, pembahasan mengenai pencabutan atau penggantian RUU HIP baru akan dibahas Dewan setelah masa reses 17 Juli sampai 13 Agustus mendatang. Kiranya, apa yang disampaikan pucuk pimpinan DPR RI ini menjadikan kita tetap fokus dan bersatu dalam menghadapi masalah kita bersama, yaitu wabah pandemi COVID-19, sehingga Indonesia segera terbebas dari wabah virus corona. Penutupan masa persidangan keempat tahun 2019-2020 yang dilaksanakan pada Kamis 16 Juli 2020 lalu menyelesaikan berbagai keputusan penting yang telah dilaksanakan DPR RI selama masa sidang keempat yang telah dilaksanakan. Antara lain penetapan Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2020-2025, penetapan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN periode 2020-2023, serta penyampaian rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2019 oleh pemerintah. Selain itu, terdapat laporan Badan Legislasi terhadap hasil evaluasi Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2020 yang kemudian mengesahkan sebanyak 37 rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar program legislasi nasional prioritas tahun 2020 hasil evaluasi. Keputusan Prolegnas Prioritas 2020 hasil evaluasi ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan seluruh anggota Dewan yang menghadiri rapat paripurna. Pada periode masa sidang 2019 hingga 2020, sejumlah kerja bidang perundang-undangan telah diselesaikan. Sejumlah keputusan, peraturan pemerintah dan juga disetujui khususnya untuk mempercepat kinerja pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19, yakni peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 yang telah diresmikan oleh DPR RI sebagai undang-undang yang mengatur tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Ya, kalaupun misalnya melihat hasil rapat paripurna kemarin pada tanggal 16 Juli lalu, melihat juga dengan kondisi sampai saat ini ada 37 rancangan undang-undang yang masuk dalam Prolegnas tahun 2020, sudah memang masuk dalam kondisi sudah dibahas, menghasilkan juga beberapa rancangan undang-undang juga yang sudah akhirnya sampai saat ini juga ada beberapa disahkan menjadi undang-undang. Untuk itu memang
masa reses ini setidaknya akan berakhir hingga tanggal 14 Agustus mendatang. Itu berarti di saat masa persidangan masa sidang tahun 2020 hingga 2021 akan melanjutkan beberapa rancangan undang-undang yang masuk dalam target prolegnas tahun 2020. Ya, beberapa undang-undang kalau kita lihat dari prolegnas di tahun 2020 kan 37 RUU ya. Betul. Artinya beberapa undang-undang atau RUU yang akan dibahas DPR bersama pemerintah memang akan segera cepat diselesaikan. Mudah-mudahan ya kalau kita bicara masalah beberapa RUU kan menjadi polemik ya, kalau tadi sudah dikatakan bahwa ada RUU tentang Omnibus Law misalnya, RUU Cipta Kerja, juga RUU tentang HIP, ini juga menjadi polemik yang luar biasa. Ini butuh pemberian materi ataupun bagaimana sih sebenarnya RUU ini isinya apa, mengenai apa. Kalau misalnya kita bicara masalah isu di luar kan memang blunder ya kadang-kala gitu seperti bola salju. Apalagi kan juga sudah dipertegas oleh Ketua DPR RI kan sebelum melaksanakan rapat paripurna, maka ada pers conference yang dilakukan ataupun dinyatakan langsung oleh Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani yang menyatakan bahwa memang kita sudahi saja untuk masalah polemik rancangan undang-undang HIP dikarenakan memang ini sudah tidak dibahas kembali. Ya, tapi kalau kita bicara masalah rancangan undang-undang yang ada di DPR RI yang mau dibahas dengan pemerintah ini kan sebenarnya kan kalau kita lihat dari beberapa poin-poin ini juga masih menguntungkan masyarakat kalau kita lihat. Betul. RUU Cipta Kerja juga banyak sekali yang memberitakan bahwa ini sebenarnya menguntungkan korporasi-korporasi. Tadi kalau kita lihat kan sebenarnya kan misalnya Badan Legislasi juga sudah mulai membuat klaster-klaster perizinan. Ini bentuk dari kinerja DPR RI bagaimana bahwa dari undang-undang yang akan dibuat DPR RI ini memang untuk masyarakat. Ini penting sekali ya, banyak yang nggak tahu ya. Mungkin juga tugas utama dari DPR RI juga bisa mensosialisasikan yang namanya isi daripada rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Dikarenakan juga kan dikhawatirkan isu-isu yang berkembang menyebabkan bentuk framing-framing yang berkembang juga dari pemikiran masyarakat secara luas. Ini yang dikhawatirkan kalau dampaknya jadi negatif. Kalaupun misalnya dampaknya jadi positif, itu memang yang diharapkan. Tapi kalau misalnya memang cara framing ataupun misalnya menangkap sebuah informasi secara kurang benar, ini yang paling berbahaya sekali. Ini yang harus kita antisipasi untuk bisa mencari tahu lebih detail pemirsa apa saja misalnya undang-undang yang akan dihadirkan setidaknya untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan kemana-mana karena kami akan lanjutkan kembali masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Mari lapor LHK-ASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHK-ASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHK-ASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya,
serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHKASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Ya, Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Polemik terkait dengan beberapa rancangan undang-undang di DPR RI ini luar biasa. Kalau kemarin ditutupnya dengan demonstrasi yang cukup banyak ya. Bahkan para anggota DPR RI yang akan masuk ke gedung DPR RI juga sudah mulai ditutup para demonstran. Artinya beberapa demonstrasi ini memang menginginkan beberapa syarat misalnya. Tapi jangan salah, beberapa juga perwakilan dari demonstran tersebut juga diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Pak Sufmi Dasko kan, untuk didengarkan aspirasinya. Setidaknya memang DPR RI ataupun pimpinan DPR RI ini selalu mengajak masyarakat untuk bisa berjibaku, untuk musyawarah untuk mufakat, tidak semena-mena, ataupun juga bisa ada satu bentuk komunikasi yang sangat baik antara pimpinan DPR RI dengan perwakilan masyarakat. Ya, memang sudah diperbolehkan masuk ya perwakilan untuk datang. Ini Wakil Ketua DPR RI Pak Sufmi Dasko juga menjelaskan bahwa pembahasan mengenai pencabutan atau penggantian rancangan Undang-Undang HIP baru akan dibahas Dewan setelah masa reses tanggal 17 Juli sampai 13 Agustus mendatang. Puan Maharani menjelaskan bahwa DPR RI bersama pemerintah telah melakukan evaluasi program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2020. Ada 16 rancangan undang-undang yang dikeluarkan dari daftar, 3 rancangan undang-undang ditambahkan, dan 2 rancangan undang-undang digantikan. Sehingga jumlah rancangan undang-undang yang ada dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2020 sebanyak 37 RUU. Puan Maharani menjelaskan bahwa saat ini banyak pembahasan rancangan undang-undang yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Namun Puan juga menegaskan bahwa DPR RI memiliki komitmen politik yang kuat untuk menyelesaikan rancangan undang-undang menjadi undang-undang sebagai tugas konstitusional dalam fungsi legislasi. Dalam pidato Ketua DPR RI di penutupan masa persidangan kemarin, Puan Maharani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu kembali dan meminta masyarakat fokus menghadapi pandemi virus corona yang dampaknya sangat atau sedang menghantam Indonesia bahkan seluruh dunia. Setidaknya juga DPR RI berjanji tetap akan selalu mengedepankan aspirasi masyarakat untuk menghadirkan undang-undang yang memang sangat dibutuhkan. Nah, dengan kondisi sampai saat ini memang dibutuhkan juga pemikiran secara jernih. Setidaknya memang banyak sekali pertimbangan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun DPR RI dalam menghadirkan sebuah undang-undang. Nah, dalam hal ini DPR RI sudah menyatakan bahwa akan mengajak seluruh masyarakat ataupun elemen masyarakat untuk bisa sama-sama duduk bicara atau melakukan komunikasi yang sangat baik untuk bisa menghadirkan sebuah undang-undang yang memang dibutuhkan oleh semua. Ya, jadi kalau kita lihat DPR sekarang kan sudah mulai DPR baru ya. Iya dong. New normal tapi DPR baru atau bisa dikatakan parlemen modern. Artinya DPR RI sudah bisa membuka ruang seluas-luasnya untuk para demonstrasi. Kemarin juga beberapa kali diterima untuk bisa berdiskusi, berbicara apa sebenarnya yang akan dan sedang dibahas oleh DPR RI terkait dengan banyak persoalan-persoalan yang ada. Juga DPR RI nggak nutup diri kok sebenarnya. Betul, 37 rancangan undang-undang sudah akan dibahas kembali setelah masa persidangan ini kembali aktif setelah masa reses hingga 14 Agustus mendatang. Dan semoga saja memang target-target yang sudah dibuat juga bisa membuat kehidupan kesejahteraan masyarakat ini jauh lebih baik. Itu harapan kita semua. Demikian Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini pemirsa. Saya Yusri Hayanti. Saya Medi Nugroho. Tentunya bersama teman-teman yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.